itu disolek ternyata oleh, kita bilanglah bencong. Oh, marah sekali suaminya, atau ya sudah calon suaminya ya, marah sekali. Kemudian dipakaikan bulu mata yang pakai lem itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini tolong kita perhatikanlah anak-anak kita kalau setelah beberapa pertemuan kita membahas seputar perceraian. Pada malam yang berbahagia ini sampailah kita kepada pembahasan tentang roja'ah, atau dalam bahasa Arab dinamakan juga dengan rija'ah, tapi dengan fathah ra itu lebih masyhur. Ruju' itu artinya kembali, sedangkan secara istilah arti ruju' itu adalah mengembalikan wanita yang telah diceraikan kepada ikatan pernikahan yang telah ada. Ya. Baik. Kemudian kategori rujuk ini tergantung kepada kategori talak. Ada rujuk sekedar mengatakan saya rujuk kamu. Ada yang enggak cukup dengan demikian, harus dengan akad dan mahar yang baru. Harus mendatangkan wali, harus mendatangkan saksi, mungkin pihak KUA lagi, ya. Dan ada yang rujuk tersebut mesti setelah melalui 5 proses. Sang istri setelah diceraikan habis masa iddahnya, dia harus dinikahi oleh laki-laki yang lain, lalu telah dicampuri, lalu telah habis masa iddah, lalu diceraikan, lalu habis masa iddahnya baru bisa dirujuk kembali. Jadi masing-masing ini ada kategorinya yang 4. Jadi Bapak sekalian, rujuk, bagaimana kategori rujuk itu kembali kepada kategori perceraian. Yang pertama sekali, kalau perceraiannya itu terjadi sebelum bercampur. Perceraian terjadi sebelum bercampur. Baru akad nikah, belum sekamar lagi sudah cerai. Bagaimana kejadiannya? Ya, kalau kita gambarkan lebih kurang mungkin ada kasus-kasus tertentu, di antaranya begini. Misalnya, ini sang laki-laki orangnya terlalu ya ekstrim kanan misalnya. Jadi ketika intat lintu dipakaikan pakaian, nampaklah oleh dia istrinya itu disolek ternyata oleh, kita bilanglah bencong. Oh, marah sekali suaminya, atau ya sudah calon suaminya ya, marah sekali. Kemudian dipakaikan bulu mata yang pakai lem itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini tolong kita perhatikanlah anak-anak kita kalau dinikahi, ya kalau mereka itu di walimah, itu soleknya solek yang syar'i. Jangan solek yang enggak syar'i. Termasuk solek yang enggak syar'i itu dipakaikan bulu mata tambahan untuk panjang supaya nampak lentik. Itu dipakaikan lem. Apa masalahnya? Yang pertama, waktu dibuka agak sulit. Setelah terbuka, itu bekas lemnya masih ada. Kalau seandainya dia janabah, mesti mandi. Itu mandinya belum syar'i. Kalau lem yang ada di bulu matanya itu belum lekang. Kan ini yang sering dibahas tentang apa hukum rebonding. Di antara permasalahan rebonding berkaitan dengan taharah. Kalau sana rebonding itu atau meluruskan rambut itu, rambutnya terbalut dengan zat seperti lilin atau lem atau bagaimana, menjadi masalah ketika dia wajib bersuci dari hadas besar. Ini begitu juga anak perempuan kita disolek, diletakkan bulu mata, ada lemnya. Ketika dibuka masih nampak lem itu. Dihilangkan enggak bisa, sulit. 1 minggu mungkin baru bersih. Jadi sang suami udah berapa kali geram, ya, naiklah sama-sama diarak ke pelaminan.
tiba waktu azan zuhur. Yuk adik kita salat. Abang salat duluan, adik nggak bisa salat sekarang nih karena ini sedang pakai kosmetik ini. Nantilah jam-jam 3 nanti. 1 jam lagi sebelum azan asar. Memang waktu zuhur berlanjut ya, waktu zuhur itu panjang. Waktu zuhur itu sampai azan asar. Waktu salat asar sampai azan maghrib. Waktu salat maghrib sampai azan isya. Waktu salat isya hingga azan subuh. Waktu subuh hingga terbit matahari, syuruk itu. Namun jangan kita tunda-tunda sehingga ke penghujung waktu. Itu bukan perkara yang terpuji. Apalagi kalau sampai lewat waktunya. Walaupun kita laksanakan salat, tapi orang yang seperti inilah yang kena teguran dari Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Yang salat celaka. Siapa mereka ya Allah? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang suka nunda-nunda salat hingga ke penghujung atau hingga kelewat waktunya. Ya. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, segala puji bagi Allah yang mengatakan alladzina hum an salatihim. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina hum fi salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya enggak khusyuk, wah bisa celaka semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama kita yang hidup di akhir zaman. Jadi ringkas cerita, tiba jam 3, yuk dek, ada bang sebentar lagi bang, ada tamu itu, ada tamu. Sang suami makin marah. 3:30 lah baru sang istri masuk ke kamar. Begitu sampai kamar, dibuka ini, buka itu, buka ini, azan asar berkumandang. Belum beres dibongkar perkakas-perkakas yang ada di kepala dan di badannya. Maka sang suami ketika maghrib tiba, dek, saya ceraikan kamu. Wah, bisa aja kejadian seperti itu. Suami tidak ada rasa belas kasihan misalnya kan? Ya baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya seorang suami menceraikan istrinya sebelum bercampur, maka tidak ada peluang untuk rujuk sekedar tutur kata. Ya, seorang suami jika menceraikan istrinya sebelum dicampuri, maka mereka jatuh kepada talak namanya talak bain. Terpisah mereka, bain sughra, terpisah yang kecil. Maksudnya bagaimana? Kalau mau rujuk harus dengan akad yang baru. Harus dengan mahar yang baru. Dan suami pun berkaitan dengan pernikahan yang pertama, kalau baru bercampur, itu berhak minta balik setengah dari mahar yang sudah diberikan. Jadi intinya kalau mereka ingin rujuk harus mendatangkan wali lagi, mendatangkan 2 orang saksi lagi, dilafazkan ijab dan qabul, dan juga dengan mahar yang baru. Demikian rujuknya. Yang kedua, perceraiannya atau berkaitan dengan rujuk terhadap istri yang sudah dicampuri. Ya, istrinya sudah dicampuri dan telah diceraikan dengan cerai 1 atau cerai 2. Talak 1 atau talak 2. Maka cara rujuknya selama masih dalam masa iddah cukup dengan saya rujuk kamu, atau saya kembalikan kamu ke pernikahan saya, atau saya kembali menjadikan engkau sebagai istriku. Cukup dengan ijab dan qabul. Dengan catatan masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah habis masa iddah, ya, berapa masa iddah? 3 kali masa suci bagi perempuan yang masih normal. Kalau seandainya sudah tidak normal lagi, apakah karena sudah tua, menopause, nggak ada lagi haidnya, ataupun memang nggak pernah haid, itu hitungannya dengan 3 bulan, bulan qamariyah, bulan hijriyah. Jadi kalau belum masa iddahnya habis, cukup dengan ucapan rujuk, tidak perlu dengan akad dan mahar baru. Bahkan nanti kita akan sebutkan nggak perlu kerelaan istri.
Enggak perlu ada saksi, enggak perlu ada keikhlasan dari wali. Ya, insyaallah nanti kita akan jelaskan lagi. Kalau seandainya istri telah diceraikan dengan talak 3, ingin dirujuk, inilah dia yang menjadi masalah. Ada 5 persyaratannya. Yang pertama, habis masa iddah sang istri, kemudian dia telah dinikahi oleh laki-laki yang lain. Laki-laki yang lain itu ketika nikah memang nikahnya nikah syar'i, bukan nikah untuk 1 bulan, 1 minggu, bukan. Tapi memang murni lillahi ta'ala nikah untuk selama-lamanya. Lalu syarat yang ketiga, sudah bercampur mereka. Kalau seandainya baru menikah, ya, sang suami yang kedua ini selesai menikah, malam dilihatnya seperti hantu, diceraikan, belum bercampur, belum bisa kembali kepada suami yang pertama. Lalu datang laki-laki ketiga menikahi dia, malam dilihatnya hantu juga, diceraikan lagi, itu juga belum bisa kembali kepada suami yang pertama, sehingga dia menikah sama laki-laki yang mungkin sama-sama hantu misalnya. Akhirnya mereka bercampur, baru kalau diceraikan atau pernikahan itulah yang dikatakan pernikahan yang kelak bisa mengembalikan kalau mereka bercerai untuk kembali kepada suami yang pertama. Jadi saya kembali lagi, kalau istri telah diceraikan dengan talak 3, lalu setelah diucapkan timbul penyesalan, pingin rujuk, ada 5 persyaratannya. Yang pertama, habis masa iddah dengan suami yang pertama. Yang kedua, telah dinikahi oleh laki-laki yang lain, pernikahan yang syar'i. Yang ketiga, telah dicampuri oleh laki-laki yang lain tersebut dalam akad nikah yang sah. Yang keempat, diceraikan. Ya, setelah diceraikan, bukan karena alasan yang lain, memang murni perceraiannya itu bukan karena paksaan tapi karena pilihannya sendiri. Lalu habis masa iddahnya dengan suaminya yang kedua. Setelah habis masa iddahnya, baru suami yang pertama bisa merujuk kepada mantan istrinya. Tapi harus dengan akad yang baru dan mahar yang baru. Ada perceraian karena sebab khulu'. Apa itu perceraian dengan sebab khulu'? Yaitu perceraian dengan catatan si istri mengembalikan mahar yang telah diberikan. Bang, saya udah nggak tahan lagi sama abang, saya mau bercerai dengan abang. Oh, mana bisa, dulu pengorbanan saya untuk menikahi kamu berapa ekor lembu itu, sampai 5 ekor lembu dulu, saya piara lembu, habis lembu saya untuk pesta dan untuk acara nikah dengan kamu. Untuk mahar 2 lembu habis, ya. Untuk pesta 1 lembu. Untuk pelaminan, untuk bedak-bedak yang kamu pakai itu 1 lembu itu. Jadi intinya 5 lembu misalnya. Oke bang, ceraikan saya 5 lembu saya gantikan. Nah, itu namanya khulu'. Perceraian dengan ganti rugi ditanggung oleh pihak istri. Itu namanya khulu'. Kalau terjadi khulu', na'udzubillah, maka sang istri dikatakan telah berpisah dengan suaminya dengan pisah bain sughra. Maksudnya, kalau seandainya ingin kembali, ingin rujuk, bisa, namun mesti dengan akad dan mahar yang baru. Baik mereka sudah pernah bercampur atau belum pernah bercampur. Begitu. Ini pernikahan karena sebab khulu'. Jadi demikian 4 kondisi khulu'. 4 kondisi rujuk. Yang pertama, rujuk terhadap istri yang dinikahi lalu diceraikan belum dicampuri. Itu harus dengan akad dan mahar baru. Setelah dicampuri tapi diceraikan dengan cerai 1 atau 2, ini cukup dengan ucapan. Telah diceraikan dengan talak ketiga, mesti menempuh 5 tahapan tadi, baru boleh mantan suami kembali kepada mantan istrinya. Yang keempat, perceraian karena sebab khulu'. Maka rujuknya harus dengan akad dan mahar baru, baik mereka telah bercampur maupun belum pernah terjadi percampuran sebelumnya.